Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maria Rahman dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini, kita akan menyaksikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Sukalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukalarang, yang kami hormati Koordinator Tata Usaha SMK Negeri 1 Sukalarang, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 1 Sukalarang, dan juga seluruh peserta diseminasi budaya positif yang saya sayangi dan juga banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita panjatkan puji syukur ada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya. Hari ini kita bisa berkumpul di sini di acara diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Sukalarang yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat oleh Bapak Ridho SPD dan Siti Maria Rahman SPD. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk kelancaran kegiatan hari ini, agar selalu dalam berkah. Kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Koordinator Tata Usaha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Oke, kalau murid-murid kita kan selalu pagi. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru nambah lagi pagi luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberi kesehatan ya. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, suasananya cerah, kita bisa berada di sini. Ini adalah bukan kebetulan, kita dipertemukan di sini pasti ada alasannya, dan kita bagian dari orang-orang yang terpilih mendapatkan anugerah untuk dipertemukan menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia. Ya, ini adalah salah satu kegiatan dalam program guru penggerak, di mana ada filosofi Ki Hajar Dewantoro yang luar biasa, sehingga kita menemui hal-hal yang tadinya sebenarnya sudah ditemui dan baru tersadarkan ditemui kembali dan tertrigger untuk bisa memahami hakikat pendidikan yang sebenarnya, yaitu pendidikan lahir dan batin, jasmani dan rohani, fisik dan non fisik ya. Dan ini juga bagian dari kegiatan yaitu diseminasi budaya positif, di mana budaya positif itu terbentuk dari sebuah proses panjang pendidikan satu demi satu yang dilaksanakan dalam program ini. Ya, terima kasih. Ini ada Bu Ia ya, Bu Siti Maria Rahman, kita selalu memanggilnya ada Bu Ia, dan juga ada Pak Rijalulo yang menjadi bagian dari transformasi pendidikan di angkatan 11 ya, program pendidikan guru penggerak. Semoga yang lain segera menyusul karena kesempatan ada pada semua orang ya. Bapak Ibu guru hebat, salam cinta dan jangan lupa bahagia. Kita selalu sampaikan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, the last messenger of this universe. Oke, Bapak Ibu hebat, saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir dan menjadi bagian dari keterhubungan ini, karena keterhubungan akan melahirkan banyak hal. Salah satunya adalah pelajaran-pelajaran baru yang kita dapatkan dari rekan-rekan sejawat kita, dan ini juga bagian dari keterampilan berelasi, keterampilan keterhubungan dengan sesama rekan sejawat, dan juga ada siswa-siswa di sana yang luar biasa ikut bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih dan silakan tetap bersemangat untuk dilanjutkan dan jangan lupa bahagia dalam menjalankannya. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih Miss atas sambutannya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oleh karena itu Miss, kita akan ngecek dulu semangatnya nih. Bapak Ibu guru hebat, coba tolong berdiri dulu untuk mengawali dan build semangat kegiatan hari ini dalam diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Sukalarang. Ya, saya mau ngecek dulu nih semangatnya. Kalau hampir kesenggol, maju sedikit ya. Oke, good job, sip. Oke. Kalau misalkan saya bilang semangat pagi seperti biasa ya, pagi ya, pastikan di dalam tangan ini ada energi ya, jadi semangat gitu ya, ada tenaga. Oke, semangat pagi. Oke, sekarang ditambah satu kata lagi. Oke, ditambah satu lagi ya, pagi luar biasa. Oke, luarnya sih luar biasa ya. Oke, semangat pagi luar biasa. Oke, seperti biasa kita harus menyetrum atau apa, memberikan energi positif kepada rekan kita sebelah kanan maupun kiri. Oke, ya. Kalau misalkan saya bilang tepuk satu, sebelah kanan dulu. Tepuk satu. Hai. Ya. Oke, hai. Nah, terus yang tepuk duanya sebelah kiri. Halo gitu ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk dua. Halo. Oke, ya. Apa ya? Kita cek sound. Tepuk satu. Hai. Tepuk dua. Halo. Tepuk tiga. Hai, halo. Oke ya. Cek sound sekali lagi. Tepuk dua. Konsentrasi. Tepuk satu. Hai. Tepuk satu, dua. Hai. Halo. Bersatu. Berdua. Berduanya gini. Bersatu. Berdua. Bertiga. Berkicik. Makin gaya. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silakan duduk. Oke, pemateri kita yang pertama adalah Bapak Ridjallah SPDGR ya, yang akan memaparkan materinya mengenai di budaya positif. Kita sambut dengan pantun, nanti bilang cakep ya, oke? Siang benderang makan teri. Enaknya ditambah sambal gitu loh. Kepada Bapak Ridjallah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berada di sini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya di sini ingin berbagi apa yang saya telah alami dan saya dapatkan dari kegiatan program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Yang akan saya bagikan ini berkaitan dengan budaya positif. Tentu Bapak Ibu pun bisa melakukan hal yang sama ketika Bapak Ibu ingin berbagi mengenai pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu. Saya sangat terbuka sekali jika Bapak Ibu ingin berdesiminasi seperti ini untuk kegiatan yang selanjutnya. Baiklah. Oke, apa yang akan dibagikan, apa yang akan kami bahas di sini? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Selanjutnya, oke, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sebetulnya bukan masalah kita berubah ya, hanya saja mungkin sebagian dari guru ya belum mengetahui bagaimana belajar itu sesungguhnya. Apalagi mungkin kita sebagai generasi tahun 90-an ataupun sebelumnya, kita merasa belajar itu banyak dituntut. Kita merasa belajar itu monoton. Nah, di sini ada istilah perubahan paradigma belajar. Jadi, pendidikan adalah proses yang berfungsi sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tuntunan di sini memiliki makna yang lebih daripada sekedar pengajaran. Pendidikan sebagai tuntunan berarti bahwa pendidikan harus membimbing dan mengarahkan anak-anak dalam proses perkembangan mereka, baik fisik, mental maupun spiritual, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, jadi pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara sifatnya menuntun, bukan menuntut. Jadi kalau dianalogikan, pendidikan itu anak itu seperti padi ya, ataupun seperti tanaman, bahwa tidak semua tanaman itu bisa diurus dengan bagaimana mengurus padi ya. Jadi kita sebagai guru ataupun pendidik, kita harus mengetahui bagaimana cara menumbuhkan anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita telah mengetahui bahwa pembelajaran itu sebaiknya disesuaikan berdasarkan kemampuan murid ya. Dan itu pun ya akan saya sampaikan di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini tentu bukan hal yang baru ya, bukan hal baru, tetapi mengingatkan kita bahwa kita sebagai guru itu harus bisa memberikan layanan ataupun memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini pun menjadi usaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif. Oke, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu apa sih nilai-nilai itu? Adakah yang tahu apa nilai-nilai itu? Di sini budaya positif merujuk pada nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada yang tahu nilai-nilai itu seperti apa? Maka ada yang tahu apa itu nilai-nilai? Apa sih nilai? Ketika kita melakukan sesuatu, itu kita selalu melihat nilainya terlebih dahulu. Nilai itu budaya, oke. Bapak Ibu, yang lain? Apa itu nilainya? Sesuatu yang penting. Ya, jadi kalau nilai ini dimaksud adalah tolak ukur kita melakukan sesuatu. Nah, jadi ketika misalnya kita sebagai guru ataupun manusia ingin melakukan sesuatu, pasti ada tolak ukurnya. Itu yang dinamakan nilai. Nah, jadi budaya positif terwujud dari nilai-nilai. Misalnya nilai disiplin. Nah, itu adalah tolak ukurnya. Dan selanjutnya, mengapa budaya positif penting dikembangkan di sekolah? Oke, budaya positif itu kenapa sih harus dikembangkan di sekolah? Yang pertama adalah budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Kemudian dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai seorang pemimpin pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan kebahagiaan siswa. Yang terakhir, sekolah dapat menjadi tempat yang inspiratif dan memperdayakan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif ini bukan hanya sekedar misalnya menggerakkan kegiatan keseharian sekolah ya, seperti pembelajaran, kemudian juga pembiasaan, tetapi ada beberapa poin yang perlu kita lihat ya,
seperti misalnya menimbulkan rasa aman dan nyaman. Apakah siswa kita di sini sudah memiliki rasa aman dan nyaman ketika belajar di sekolah? Tidak ada pemaksaan, apalagi tidak ada pembulian, ya. Nah, itu dengan budaya positif kita harapkan lingkungan tersebut bisa terwujud. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini adalah kaitan atau komponen-komponen itu dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan pelan, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas dulu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, Bapak Ibu, coba kalau kita ngomongin masalah disiplin, disiplin itu apa sih? Ketika kita mendengar kata disiplin, yang tersirat dalam pikiran kita apa? Disiplin itu Patuhan. patuhan ya Bapak ya, Ibu ya. Patuhan itu apa lagi? Kepatuhan, taat pada aturan, terus apa lagi? Bertindak sesuai dengan aturan. Nah, ketika kita misalnya, karena kita memang sudah terbiasa dengan kata-kata disiplin, itu terngiang di otak kita, di telinga kita, taat, keteraturan, peraturan, menaati, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata disiplin sendiri itu memiliki arti sebagai belajar. Belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar, bukan keteraturan. Nah, sehingga ketika kita memaknai sesuatu dengan makna yang mungkin tidak tepat, akhirnya ketika kita melihat misalnya anak yang misalnya tidak teratur, kita menganggap dia tidak disiplin, begitu ya. Nah, sebetulnya disiplin itu sendiri artinya belajar. Jadi ketika misalnya anak itu melakukan kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, sebetulnya bukan mereka itu tidak berdisiplin, tapi mereka sedang belajar. Nah, makanya di sini kami berusaha untuk memberikan penjelasan, mengajak Bapak Ibu semua bahwa harapannya disiplin positif ini tidak ada yang namanya kekerasan ataupun paksaan, harus timbul dari diri sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, dalam gerakan disiplin positif, murid diajarkan untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Konsep disiplin positif ini mengarahkan diri untuk dapat mengontrol diri sendiri, melakukan segala tindakan termasuk kebutuhan dasar manusia, sehingga motivasi prinsip dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa paksaan, hukuman, dan ujian. Nah, Bapak Ibu, kita itu sering sekali memaksa siswa-siswa untuk melakukan tindakan berdasarkan peraturan, ya. Tapi dengan disiplin positif ini, kami mengajak atau sama-sama menyadari bahwa yang terbaik ketika melaksanakan kegiatan disiplin positif adalah menumbuh kembangkan kesadaran dirinya. Nah, bagaimana menumbuh sendiri? Nah, nanti harus melihat kepada nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya mungkin profil, pajak, Pancasila. Nah, dan masih ada yang lain. Nah, ketika misalnya sudah ada timbul dari saudara, nah, itu sudah ada yang namanya motivasi intrinsik. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan untuk diri sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Oke, apa sih itu nilai-nilai ya? Nilai-nilai kebajikan itu adalah prinsip-prinsip di sekolah yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Dalam konteks penerapan budaya positif, nilai-nilai tersebut diharapkan muncul dari curah pendapat murid sebagai bahan keyakinan kelas, kemudian disepakati bersama untuk dijadikan acuan untuk berperilaku yang berkesadaran tanpa imbalan ataupun paksaan. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan ini akan bersangkutan dengan keyakinan kelas. Kalau tadi kita berpikir bahwa disiplin
positif itu dengan aturan. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan harapannya itu bisa menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai acuan dari perilaku. Jadi tidak ada lagi namanya paksaan. Nah, adanya nanti sebuah kesadaran. Selanjutnya, contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada contoh yang pertama, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu sendiri, sudah paham betul ya, sudah hafal betul juga. Kemudian contoh yang selanjutnya itu ada nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, ini adalah nilai-nilai yang nilai-nilai salah satu nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sering kali melihat anak-anak itu berperilaku unik ya. Nah, kita bilangnya perilaku unik, bukan misalnya tidak disiplin ataupun misalnya nakal. Kenapa? Karena setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Jadi ketika misalnya anak ini katakanlah sering berteriak-teriak gitu ya, atau misalnya ada aja sesuatu yang mungkin ingin diperhatikan oleh gurunya. Sebetulnya, nah itu bukan berarti mereka nakal. Mereka misalnya tidak mendengarkan guru. Sebetulnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bahas kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dan inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dan baik. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, kalau misalnya ada anak yang misalnya tiba-tiba berteriak-teriak di kelas gitu ya, atau sebenarnya nyeletuk, itu kira-kira kebutuhan dasar yang ini apa sih? Ini perhatikan ya. Nah, coba kita lihat lagi. Silakan Bu. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menjaga diri para dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ketika misalnya anak-anak berteriak, betul itu ada keinginan untuk diperhatikan oleh gurunya, karena mungkin di rumahnya, mohon maaf, orang tuanya tidak memperhatikan, karena dua-duanya mungkin sama-sama kerja. Jadi mereka butuh perhatian. Bisa masuk ke dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena kenapa? Ingin dipedulikan oleh gurunya. Nah, jadi jangan sampai kita misalnya ketika ada siswa yang misalnya tiba-tiba teriak atau nyeletuk, jangan sampai kita langsung menjudge atau menghukumnya. Pahami dulu bagaimana kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi. Seperti itu. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, setiap kita, jadi kita masing-masing termasuk murid itu ada didasarkan atas 3 motivasi. Yang pertama itu satu, melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Nah, misal takut dihukum, sepatunya takut diambil karena terlambat. Akhirnya apa? Dia disiplin untuk masuk ke kelas tepat waktu. Tapi yang ini adalah hal yang mungkin kurang baik karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya Bapak Ibu misalnya membuat sebuah peraturan di kelas yang setiap hari piket kelasnya bersih, nanti akan mendapatkan misalnya hadiah. Nah, mereka mampu melaksanakan kegiatan kebersihan atau piket itu karena adanya imbalan maupun penghargaan. Yang ketiga itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilainya mereka percaya. Nah, ini adalah yang terbaik. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa
gambaran dari 3 motivasi tadi ya, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, seperti hukuman nih, itu tidak terencana. Jadi ketika misalnya lihat anak yang misalnya katakanlah tidur, tiba-tiba kita berikan hukuman, itu saya rasa itu tidak terencana, ya, dan itu sifatnya hukuman. Satu, mungkin murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ketika misalnya kita akan ikut bicara, gitu, kenapa kamu tidur, nah itu akan lebih baik. Komunikasi satu arah. Nah, ketika memberikan hukuman pasti kita selalu tidak memberikan kesempatan untuk anak berbicara, ya. Jadi langsung kita menjudge. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, Bapak Ibu jangan kita berpikir bahwa hukuman itu hanya sekedar misalnya menyuruh push up atau menjewer. Kadang mungkin kita tidak merasa bahwa kita telah menghukum secara psikis. Misalnya katakan ada anak siswanya misalnya namanya Fajar gitu ya, Fajar ke depan, kamu ini tidur, udah tidur, gak bisa ngerjain tugas. Nah itu sebenarnya secara tidak sadar kita setelah memberikan hukuman secara psikis. Mereka akan merasa mereka tidak dihargai di hadapan teman-temannya. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian konsekuensi itu terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Nah ini konsekuensi itu memang kita ada namanya kesepakatan ya dengan kelas. Kalau misalnya kamu nanti telat, ada hukuman yang ini. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sekalipun bisa mentaati, tapi murid tetap merasa tidak nyaman. Ya, karena kenapa? Karena sikap guru selalu memonitor murid, selalu merasanya tuh dihantui lah ya oleh guru tersebut gitu. Jadi sekalipun ini lebih baik daripada ini, tapi tetap ada poin yang memang merasa tidak nyaman. Nah, yang baik adalah melakukan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalau misalnya tadi ada anak yang tidak bisa, jangan sampai kita langsung menghukumnya. Nah, coba kita ajak berbicara setelah pembelajaran, kenapa tidak mengerti, ya. Kemudian itu juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan itu juga proses yang menguatkan karakter. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku murid yang menghancurkan motivasi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Alangkah lebih baiknya jika perilaku kontrol murid didasarkan atas nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga dapat mengontrol diri sendiri secara sadar dan menumbuhkan motivasi prinsip. Nah, sekarang kita misalnya berpikir hukuman jelek, tapi ternyata penghargaan juga tidak baik, tidak bagus. Mengapa Bapak Ibu kalau penghargaan itu tidak bagus untuk memberikan motivasi? Padahal kan terkadang misalnya orang tua wali, orang tua murid itu selalu ingin misalnya anaknya bersemangat dan motivasi karena ada sebuah penghargaan dari gurunya, dari sekolah, atau dari orang tua sendiri. Dan kalau nanti kamu ranking 10 besar, nanti dibelikan misalnya handphone baru. Nah, kenapa penghargaan bisa disebut menghancurkan potensi murid? Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena kita tahu sendiri kalau misalnya di kurikulum merdeka itu tidak ada yang namanya ranking ya. Nah, ada yang tahu kenapa? Misalnya penghargaan itu bisa menghancurkan, padahal kita melihatnya itu bisa mendorong motivasi murid. Jadi anak tidak melakukannya itu tidak karena kesadaran dari dirinya sendiri. Padahal tanpa itu pun sebenarnya dia mampu. Betul sekali Mas. Jadi betul, ketika misalnya anak melakukan sesuatu, dasarnya bukan karena keinginan dari diri sendiri, tetapi karena motivasi dari luar, yaitu mendapatkan penghargaan. Ya, jadi ketika misalnya selalu didasarkan atas penghargaan, kemudian selanjutnya melakukan sesuatu tanpa ada penghargaan, otomatis mereka akan tidak maksimal atau mungkin sudah berhenti. Ada. Dan nanti Mas saya juga kalau bisa berusaha nggak akan dihargai, nggak akan dapat penghargaan, nggak akan dapat hadiah imbalan, akhirnya sudah stop. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya Bu. Teori kontrol. Nah, ini seringkali
miskonsepsi dalam sebuah telekontrol. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, miskonsepsi tentang telekontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak atas. Bapak Ibu, kita tuh kadang merasa baik sebagai orang tua ataupun sebagai guru bahwa kita itu bisa mengontrol diri, atau mungkin sebagai misalnya diri sendiri dengan rekan-rekan kita merasanya bisa mengontrol rekan-rekan kita ya. Dan itu hanya sebuah ilusi. Sekarang begini, sebetulnya mereka itu mengontrol dirinya masing-masing, sama seperti kita mengontrol diri sendiri. Ketika bisa kita meminta mereka, tolong yang piket bersihkan ya, bukan berarti kita mengontrol murid sebetulnya, tapi mereka mengontrol diri sendiri ya. Hanya saja dengan apa? Dengan motivasi ataupun namanya rangsangan dari luar, dari perintah guru gitu. Nah, itu yang mungkin kita miskonsepsi terhadap telekontrol. Seperti misal begini, mohon maaf, ketika saya misalnya minta Pak Giri berdiri, kalau Pak Giri tidak mau berdiri, itu karena dia mengontrol dirinya sendiri, bukan karena misalnya saya mengontrol Pak Giri. Seperti itu. Dan seterusnya kan. Jadi ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengulas bagaimana kita sebagai guru, di posisi manakah kita berada ketika berperan sebagai kontrol guru. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, coba saya mungkin ingin mendengar dari 5 posisi ini, Bapak Ibu ada di posisi mana sih? Ketika misalnya melihat sebuah kondisi di mana siswa-siswa tidak bertindak tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, maka Pak Giri, kira-kira Pak Giri ada di posisi mana? Pemantau ya Pak Giri ya? Pemantau, oke. Pak Angga? Pemantau. Bu Endang manajer, oke. Bu Anissa? Manajer. Bu Is? Dimas? Gimana ya, terkadang bisa membuat orang merasa bersalah. Kadang juga tidak ngobrol, kadang juga tergantung situasi. Jadi tergantung situasi ya, tidak satu peran saja. Bu Nina? Setuju dengan pendapat Bu Dimas, tidak bisa hanya memantau saja atau manajer saja, tapi ada kalanya kita harus bisa menjadi pemantau. Oke, baik. Selanjutnya Bu Septi? Pemantau. Bu Is? Teman. Oke. Ibu? Manajer. Oke, siap. Selanjutnya. Oke, jadi sebelum kegiatan kelas, Bapak Ibu, memang kita harus akui kita mungkin ada di posisi penghukum, pemantau, tapi dari semua peran tersebut yang terlebih adalah sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer ini artinya kita sebagai guru tidak langsung menghukum, menghakimi, tetapi memberikan ruang bagi siswa tersebut ya untuk berbicara, untuk berkeluh kesah. Kemudian sebagai guru kita bisa memberikan motivasi atau dorongan bahwa ketika membuat kesalahan itu bukan hal yang buruk ya. Artinya bukan hal yang buruk itu adalah proses dari sebuah pembelajaran. Nah, yang penting nanti ke depannya bisa diperbaiki seperti itu. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus dilaksanakan
dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas dibentuk bersama dengan guru dan murid dengan kesepakatan bersama antara mereka. Yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas adalah bahwa keyakinan itu merupakan hasil dari curah pendapat murid. Guru hanya memfasilitasi dan bukan peraturan dari guru. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah perubahan dari disiplin positif yang mungkin kita pahami selama ini. Yang tadi kan kita tuh selalu berpikir bahwa disiplin itu harus dengan peraturan. Nah, dengan keyakinan kelas ini diharapkan siswa-siswa itu dapat bertindak dengan tolak ukur nilai-nilai kebajikan yang tadi, ya. Jadi tidak misalnya selalu berbicara pada peraturan, kemudian nanti ada pembukuan. Kalau keyakinan kelas, pernyataan-pernyataan positif itu datang dari siswa masing-masing, bukan dari seorang guru. Kalau guru kan membuat peraturan, kalau keyakinan kelas, siswa-siswa tersendiri yang membuat curah pendapat, ya, apa yang diinginkan di kelasnya. Ingin bagaimana sih kelasnya? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi disepakati oleh guru dan murid dan dijadikan sebuah kesepakatan kelas. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran bagaimana tahapan pembuatan keyakinan kelas, ya. Nah, jadi kita berbicara dulu nih tentang peraturan. Ketika membuat peraturan itu A, B, C harus tepat waktu, harus fokus, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kemudian nanti kita ubah aturan tersebut menjadi kalimat positif. Contoh misalnya, tidak buang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh telat, berarti datang tepat waktu. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut sebagai aturan dibuat pernyataan yang positif, dan itu harus buat dari siswa masing-masing. Kemudian yang ketiga itu menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai. Nah, dan tadi kan sudah ada, ya. Nah, kita misalnya berbicara tentang yang tadi membuang sampah pada tempatnya, itu masuk nilai apa tuh? Membuang sampah pada tempatnya termasuk nilai kebersihan. Datang tepat waktu termasuk nilai disiplin. Nah, jadi dari pernyataan tersebut kita carikan nilai-nilai. Selanjutnya, nah, setelah tadi dicarikan, nah, kemudian diberikan sebuah pemahaman. Ini loh nilai-nilai yang kita sepakati. Ini kalian sendiri yang menginginkan kelas ini seperti ini, ingin nilai disiplin, kebersihan, jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian kita berbicara nih sebagai guru di depan bahwa sebagai kesadaran kita harus melaksanakan apa yang kita sudah sepakati, gitu. Ini datang dari diri kalian loh, bukan peraturan bapak loh, ya. Nah, ini pun yang akan membuat kalian nyaman, bisa belajar, bersemangat, termotivasi. Nah, jadi kita mengajak dengan hasil kesepakatan keyakinan kelas tadi. Nah, kemudian juga nanti ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, kita harus meninjau setiap waktunya seperti apa. Oke, sudah Bu? Nah, ini adalah dokumentasi bersama siswa 10 TP1 setelah pembuatan kesepakatan kelas. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dalam menumbuhkan budaya positif dalam diri. Penerapan segitiga restitusi berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Tadi ya, posisi peran kelima itu, ya Bu, ya. Di mana guru memfasilitasi murid untuk mendukung dan mempertanggungjawabkan perilakunya agar mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Bapak Ibu, ini adalah jawaban dari sebuah masalah dalam disiplin positif. Seringkali kita mungkin melihat siswa yang bermasalah langsung memberikan hukuman, ya. Misalnya kita melihat sudah membuat aturan ataupun keyakinan kelas tidak boleh ataupun harus fokus pada guru ketika pembelajaran, ternyata ada siswa yang bisa bermain HP. Nah, ketika misalnya pakai segitiga restitusi, kita tidak langsung menjudge. Kamu kesini HP-nya gini-gini, langsung kita buka. Tapi diajak dulu siswa bersangkutan, ya. Kenapa bermain HP, gitu kan? Kamu tahu tidak apa
penggerak ataupun keyakinan kelas yang telah kita sepakati, apakah itu sudah sesuai? Nah, jadi siswa itu tidak langsung dikades, tapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki, mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan, sehingga nanti bisa memperbaiki perilakunya. Nah, ini ada 3 tahap dalam penerapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh ya, tadi misalnya ada siswa yang bermain HP. Nah, kalau anak perempuan mungkin akan merasa sangat bersalah ya, apalagi nggak pernah dipanggil, ya kan? Kalau anak laki-laki udah mungkin ya biasa aja gitu kan ya. Nah, perempuan mungkin ketika dipanggil tuh, wah tegang, kenapa saya dipanggil ya? Kenapa saya panggil Ahmad Mulyani ya? Nah, jadi ketika misalnya siswa dipanggil, otomatis dia sudah merasa bersalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya gini, tanya dulu sebetulnya apa yang terjadi. Oh, saya bermain HP pada pembelajaran UIS. Nah, kita tahu bahwa mereka itu pasti sudah sadar bersalah. Stabilkan dulu, kita bilang nggak apa-apa, kamu seperti itu, tapi ingat ya, kita semuanya juga memang pernah salah. Jadi yang penting nanti selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita tanya, kenapa kamu main HP? Nah, mungkin akan beragam ya jawabannya. Bisa saja mungkin membalas pesan dari orang tua, atau misalnya hanya sekedar melihat TikTok dan sebagainya gitu ya. Nah, itu karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bahas ulang kembali. Nah, ada keyakinan kelas yang berbeda dengan menghormati orang lain, disiplin. Kita bisa sampaikan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, menghormati Bu, gitu kan. Kemudian apa lagi? Disiplin Bu. Nah, apakah kamu telah memperlihatkan keyakinan kelas pada kondisi tersebut? Belum Bu. Nah, jadi mereka sendiri yang harus bisa mengevaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bimbing seperti itu. Nah, selanjutnya itu sudah validasi kesalahan ya. Yang terakhir itu juga menanyakan keyakinan. Nah, tadi udah keyakinan apa? Keyakinannya yang belum saya tunjukkan adalah menghormati. Keyakinan yang belum saya tunjukkan adalah disiplin. Nah, kita tanya nih ke anaknya, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Oh iya Bu, nanti saya ketika pelajaran UIS saya akan minta maaf karena saya merasa belum menunjukkan keyakinan kelas yang nilainya adalah tadi menghormati orang lain, dan seterusnya saya akan memperbaiki hal tersebut tidak akan bermain HP. Nah, itu sudah cukup. Nah, tentu Bapak Ibu tidak semua masalah ataupun perilaku siswa bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Kalau mungkin misalnya hal-hal yang bisa kita ingatkan, diingatkan saja. Tapi kalau misalnya perlu, nah itu kita bisa memakai segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari penerapan segitiga restitusi.
demikian materi budaya positif, semoga kita dapat memanifestasikannya di sekolah tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wijaya, Masya Allah, ilmunya ya sungguh sangat luar biasa ya. Nah, untuk pemateri kita selanjutnya, ya, biar tambah semangat lagi, yuk kita kasih semangat untuk pemateri kita yang satu ini. Silakan berdiri terlebih dahulu, boleh? Silakan berdiri Bapak Ibu guru hebat. Kita akan kasih semangat ya. Oke. Kalau misalnya saya bilang mana semangatmu, jawabannya apa? Ting ting ahe, oh ya, ahe, oh ya, ahe, 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 oh ya, oh ya, oh ya, oke, sip ya. Mana semangatmu? Ting ting ahe, oh ya, ahe, oh ya, ahe, 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 oh ya. Berkicik, oke ya. Sekali lagi, sebelum kita kasih nanti pemateri hebat kita, satu lagi kita kasih Superman boost, oke? Satu lagi, sekali lagi, bersatu, berdua, bertiga, berempat, berkicik. Oke, kita sambut pemateri hebat kita. Superman boost, masih inget kan? Superman boost, kita hapus pemateri kita. Oke, sekali lagi ya. Superman boost, oke, sebelum itu biar tambah semangat lagi pematerinya, kita kasih pantun dulu. Oke, nanti bilang jangan ya. Boleh Bapak Ibu guru hebat duduk terlebih dahulu. Oke, kita kasih pantun. Kalista main sepeda mini, mainnya bersama sama teman. Sekarang kita ada di sini. Mari kita sambut Ibu Siti Maria Rahman. Silakan. Terima kasih Bu Haryani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan Maulid Usia Tingginya Diseminasi Budaya Positif. Kemudian juga salam semoga selalu berjuang kepada diri kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu di sela-sela kegiatannya dapat hadir di sini. Sebelumnya sangat ini sekali ya, jelas sekali pemaparan dari Pak Rizal tentang budaya positif. Nah, ini di sini saya tentunya akan hanya menambahkan dan istilahnya menguatkan kembali, mereinforce apa istilahnya apa yang sudah didapat Bapak Ibu pada tentang materi tentang budaya positif atau disiplin positif. Nah, tadi sudah di ini ya, apa pemahaman Anda tentang budaya? Pertanyaan memantik ketika terdengar budaya itu apa sih? Budaya kebiasaan ya kan. Kemudian disiplin, kamu harus disiplin ya. Tadi seperti Pak Rizal bilang, ternyata disiplin itu kata dasarnya dari belajar ya kan. Kalau kita kan mendengar disiplin itu kayaknya kesempurnaan ya kan, harus sempurna ya kan. Ternyata disiplin itu tadi Pak Rizal sudah mengungkapkan bahwa asal katanya itu belajar. Kemudian juga apa yang Anda ketahui tentang regulasi diri. Regulasi diri itu apa kan? Mengenai pemahaman diri. Nah, ini guru BK yang cocok. Regulasi diri. Pemahaman mengenai tentang diri sendiri. Ya. Pemahaman tentang Diri sendiri, bagaimana cara mengatur diri yang baik. ya, Seperti itu. kesadaran diri ya. Kesadaran diri. Mudah-mudahan siswa-siswa kita kalau punya regulasi diri, kesadaran diri, kita tidak akan istilahnya
tahun ya. Selanjutnya. Nah tadi udah ya konsep diri, budaya positif, perubahan paradigma belajar itu bagaimana, kemudian disiplin positif, nilai dan kebaikan yang universal, kebutuhan dasar manusia, kemudian next motivasi perilaku manusia, nanti juga ada positif kontrol tadi udah ya, kemudian juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma gitu ya. Sebelumnya di istilahnya stimulus respon dan terhadap kontrol gitu atau pilihan. Kita kadang pemikiran kita terhadap orang lain itu kadang istilahnya kalau dulu itu suka, mungkin sekarang masih ya. Jadi pandangannya harus sama dengan kita gitu. Nah, sekarang di istilahnya kurikulum merdeka ini bahwa kita melihat anak itu istilahnya seorang individu yang berbeda karakter. Jadi tidak disamaratakan. Bahkan ada istilahnya namanya tadi udah di ini pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan atau karakter setiap individu ya. Jadi kita melihatnya istilahnya kamu harus begini ya karena ibu begini. Kamu itu kamu yang terbaik buat kamu tuh begini. Nah itu jadi itu pasti pola lama itu masih ke bawah. Baik di keluarga sebagai seorang ibu, mama kan tahu yang terbaik buat kamu apa kan ya. Jadi tetapi pada nyatanya istilahnya setiap anak itu punya karakter dan keinginan masing-masing. Kemudian juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya tadi kita langsung menjudge gitu kan, kamu nakal. Nah itu kemudian ada kesalahan sedikit, akhirnya diungkit-ungkit ya kan ibu-ibu mah. Kalau belum 100 kali, cek mamahnya naon gitu ya. Jadi istilahnya selalu ada segala sesuatu dilihat ketika salah itu langsung menghakimi atau menjudge. Kemudian juga kita memikirkan bahwa kita tuh we can control other people gitu. Kita akan bisa mengontrol semua orang, padahal tentu saja tidak bisa, ya kan? Jadi semua istilahnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya di sini kadang anak gini. Contoh misalnya anak SMK belajar bahasa Inggris dari SMP atau misalnya komputer atau bahasa Inggris ya. Nah, ketika dia kamu belajar dari SMP atau bahkan ada yang dari SD, kenapa bilang how are you aja ke teman di kelas itu susah banget gitu kan? Karena apa tadi? Dia itu takut dengan pemikiran orang lain. Nanti bu, dikiranya saya so Inggris, nanti dikiranya saya sombong. Padahal yang harus kita tanamkan ke anak bahwa we cannot control other people's mind. Jadi kita nggak bisa mengontrol pikiran orang lain. Jangan berpikir buruk ya ke saya, awas kamu. Kan kayak kelihatan ya. Jadi memang makanya saya tuh punya quote yang I don't care what other people say or think as long I do the right thing. Jadi saya nggak peduli lah orang mau ngomong apa, orang mau berbicara apa, selama saya melakukan hal yang benar tentunya ya. Kalau yang salah ya, misalnya ada misalnya ada masukan ya pasti diterima. Nah itu yang harus menurut saya ditanamkan di anak. Anak masih ketakutan mau maju presentasi, takut diketawain, takut gak bisa. Itu dari dalam diri misalnya gak bisa, tapi kebanyakan takut diketawain bu, takut salah bu, nanti orang-orang pada ketawa. Nah itu paradigma yang harus kita rubah dari anak. Bagaimana mereka itu punya prinsip. Karena menurut saya paling penting itu dimanapun nanti mereka berada, mau ke luar negeri, mau kemanapun, istilahnya kalau punya istilahnya pemikiran tentang prinsip diri, kesadaran diri itu mereka akan istilahnya selamat dunia akhirat nantinya. Contohnya ada satu istilahnya teman saya ya, anaknya itu di Jepang ya, dari S1-nya waktu semester 1 udah ditawarkan beasiswa ke Jepang. Istilahnya ketika dia punya anak namanya Salman. Kenapa dinamai Salman? Karena katanya mempertahankan keimanan di Jepang itu sangat sulit. Di mana tidak ada adzan, dia harus sholat, ya kan? Nah, itulah istilahnya yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Jadi, dimanapun mereka berada, dalam situasi lingkungan apapun, mereka tetap berajak berdiri. Nah, inilah paradigmanya. Jadi, istilahnya berpikir kita ke anak menanamkan hal tersebut. Karena kebanyakan anak tidak maju atau tidak sukses karena tadi terlalu pola pikirnya terlalu lama gitu. Kalau misalnya
istilahnya tanggung jawab kepada berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin istilahnya bagaimana kita juga ke anak itu disiplinnya itu motivasinya intrinsik dari dalam diri. Tadi bukan karena penghargaan, bukan karena takut hukuman, tapi emang nilai dirinya yang ingin dinaikkan gitu, atau misalnya nilai dari dirinya sendiri. Next, nah disiplin positif di kita ini istilahnya sudah memiliki kebiasaan budaya positif, sudah di waktu budaya waktu kurikulum sudah istilahnya dibiasakan. Walaupun misalnya kita tidak muluk-muluk merubah semua, tapi setidaknya 1, 2, 3% dari anak-anak yang sebelumnya istilahnya tidak tahu bagaimana apa itu numerasi segala macam, literasi, bagaimana mendengarkan podcast misalnya ketika pembiasaan positif, tapi itu ada istilahnya yang nyangkut lah di 1 atau 2% dari siswa-siswa kita. Jadi harapannya 100% mereka memiliki pembiasaan positif ya, atau disiplin positif. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi ya yang di istilahnya nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan kepada siswa. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini harus istilahnya ditimbulkan dari motivasi intrinsiknya itu yang paling sulit ya ke siswa. Kalau misalnya kamu nanti kalau ngerjain tugas, ibu kamu kalau masuk pelajaran ibu itu kan ada ketakutan. Tapi ketika anak belajar karena dirinya sendiri, karena ingin bisa, misalnya ingin kompeten segala macam, itu yang paling susah untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Nah inilah nilai-nilai kebajikan yang harus istilahnya ditanamkan di dalam diri siswa. Next. Nah ini tadi ya istilahnya nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan ke siswa itu tentunya sesuai dengan di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Misalnya beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rahmat Mulia. Contohnya apa coba kita kalau di pembiasaan positif untuk menumbuhkan iman dan takwa? Ya, berdoa sebelum belajar, baca surat pendek sebelum belajar, atau di sekolah kita kan sudah ada ya, misalnya pembiasaan surat buka. Kemudian mandiri, Bu Nina, contohnya kalau mandiri menumbuhkan profil mandiri di setiap siswa, misalnya. Ya kan, ada yang mandiri, ada yang kelompok. Nah, kalau nggak sama kayak misalnya anak harus kerjasama ya, gitu kan. Tapi ingat kerjasamanya di tempatnya ketika ujian ya jangan kerjasama, tapi ada mandiri. Kemudian bernalar kritis, Bu Is. Ketika diberi pertanyaan setelah dijelaskan, nah siswa setidaknya bisa menjawab, ada respon masalah, ya kan, kayak gitu. Kemudian Bu Ani, berkebinekaan global. Kebinekaan global itu berarti mereka menerima perbedaan. Ya, menerima perbedaan bahwa di Indonesia kita istilahnya beragam bangsa. Kemudian bergotong royong, Tuhan. Harus saling membantu antar teman. Membantu kesulitan teman, bergotong royong, membantu bersihkan kelas, contohnya. Ya, seperti itu. Saling bekerja sama. Jangan pas ujian. Ya, jangan. Kemudian kreatif, ya, Vanessa. Kreatif. Ya, di siswa dalam mengerjakan tugas mungkin tidak perlu ikut temannya, nggak nyontek, yang sesuai dengan Dirinya sendiri. Ya, jadi kalau tidak tugas tidak kontek atau melihat. Kalau ATM boleh ya amati tiru modifikasi gitu kan, tapi tidak plak nyontek silakan. Ya, selanjutnya. Nah ini contoh misalnya di penerapan kan kita di ini ya di sekolah kayak pembiasaan saat duha, saat istisqa kan. Next. Nah ini mandiri ketika ujian kan itu dilatih bagaimana caranya istilahnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk menempatkan misalnya nilai yang terbaik. Kemudian selanjutnya bernalar kritis itu kan video. Contoh misalnya di kalau web kan misalnya harus gimana nih misalnya surat misalnya dengan bentuk apa. Bu Ainun silakan.
Kemudian nah ini berkebinekaan global tadi ya. Jadi misalnya kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan menghargai perbedaan, kemudian juga misalnya cinta tanah air dan juga bisa istilahnya yang namanya konvergen, nilai-nilai di luar bisa kita ambil, tetapi tadi ada saringannya gitu kan, yang baik diambil tapi yang tidak baik ya. Tapi sekarang kan udah nggak bisa disaring ya, di medsos, di gadget 24 hour anak megang gadget, apapun bisa dilihat tanpa pengawasan orang tua ya. Jadi nah itulah makanya tadi balik lagi butuhnya kesadaran diri tadi, perubahan paradigma bahwa ketika walaupun tidak ada orang saya tidak boleh nonton yang pornografi misalnya, walaupun ketika tidak ada orang saya nggak boleh misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Next, nah bergotong royong, bersih itu video juga kerja kelompok juga ini salah satu budaya positif juga kan, kasih ya sekarang juga masih kasih kamis bersih. Nah terus kreatif nah di sini tadi bagaimana caranya anak itu ke depan tanpa ngeluh-ngeluh gitu. Ayo siapa yang maju ke depan kata sana, kamu jadi silih tunjuk. Nah inilah yang kadang istilahnya hambatan atau istilahnya obstacle tantangan bagi kita gitu, challenge bagi kita bagaimana menumbuhkan kreativitas anak. Karena kalau misalnya anak kadang kalau yang pemalu kreatif tapi kadang tidak terekspos gitu ya, jadi tidak tereksplor juga gitu kan gitu. Nah ini contoh misalnya ketika presentasi membuat PowerPoint atau istilahnya bahan presentasi di Canva, kemudian ketika istilahnya membuat istilahnya materi-materi bagaimana. Nah ini hasil anak ya yang kami diagnosis, dia waktu kalau ini sih pembelajaran ketika yang lomba itu pakai bahasa Inggris Green Office tidak ditampilkan. Jadi ini hasil dari ternyata anak-anak itu kalau kita latih lebih bagus desainnya dibanding kita kan. Ayo coba buat poster konsep 5R gimana sih? Nah ini istilahnya bisa, tapi awalnya mungkin mereka malu kalau misalnya mempresentasikan, kemudian juga punya desain yang bagus tapi diam aja gitu, dan ditunjukkan ke guru, saya bisa ini. Nah akhirnya kita sebagai seorang guru harus bisa mengeksplor bakat-bakat dari anak. Ternyata ya seperti saya alami waktu yang kelas 10 MP itu kan ada satu yang kami dia senang gambar, awalnya gambar di kertas gitu. Saya tanya kamu senang desain? Iya bu. Akhirnya di belajar istilahnya dia senang kanva, kemudian sampai di bimbing, kemudian ketika itu ada lomba yang namanya Innovas International Office Administration Student Hall of Paper seluruh Indonesia bahkan Malaysia. Awalnya dia minder, ibu pesertanya ternyata ini seluruh Indonesia, ya nggak apa-apa, misalnya dari Semarang perbatasan katanya seperti itu. Jadi tapi ketika ada ada usaha untuk bisa, alhamdulillah bisa saya juara 2 se Indonesia. Nah ini jadi bahkan istilahnya hal yang tidak terduga awalnya, ternyata anak itu bisa. Dan bahasa Inggris pun kadang ada anak yang presentasi, misalnya siapa yang presentasinya in English kalau dalam pengajian penatoran misalnya, ada nggak yang udah bahasa Inggris? Padahal ada yang bisa tapi kadang malu, tidak mau. Ya itu tadi so Inggris atau segala macamnya. Next, tadi udah ya, ini kebutuhan dasar kita ya. Pertama bertahan hidup. Sebelum bertahan hidup dulu kan gitu. Kalau kita berkutat di sini boro-boro mikirin ya, tapi ketika sudah bertahan hidup primer, sekunder sudah terpenuhi, kemudian kita kasih sayang dan rasa diterima. Nah inilah yang harus kita istilahnya perhatikan dari anak, dia tuh butuh apa sih? Apa butuh bertahan hidup primer? Kenapa kamu nggak makan? Ternyata nggak bekal. Nah bagaimana? Ini sebenarnya yang apa nih? Kasih ini yang setiap individu di kelas itu yang harus kita perhatikan kebutuhannya gitu kan. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak tersebut kurang kasih sayang di rumah.
Tapi tidak setiap yang broken home itu kekurangan kasih sayang ya. Kalau satu figur aja sudah mencukupi, biasanya anaknya pun istilahnya tidak seperti kekurangan kasih sayang anak ini. Kemudian apalagi misalnya di sekolah kita, bapaknya kadang kemana entah berantah, ibunya di Arab, tinggalnya sama neneknya. Nah ini berarti ranah ini yang kita dekati untuk anak itu. Jadi mungkin dia kurang kasih sayang karena misalnya apa bapaknya menikah lagi, ibunya ke Arab, dia tinggal sama neneknya, atau bahkan ada yang tinggal sendiri, ambil apapun sendiri. Karena ibunya di Arab, baru nanti saya kelas 12 baru bisa diambil oleh ibu saya. Ibunya di Arab, bapaknya di Jakarta. Nah itu jadi inilah kasih sayang bagaimana kita menjadi guru yang istilahnya orang tua kedua lah. Ada pendekatan secara dia kasih sayang dalam taraf ini ya, yang wajar kan. Ya gitu. Jadi kemudian penguasaan ini aktualisasi diri ya. Setelah ini terpenuhi, kita misalnya kelihatan anak itu pengen, ada anak kan yang pengen menonjol, pengen dihargai kan, pengen dihargai, saya bersih kan batuk ya, saya bersih. Jadi penguasaannya aktualisasi diri. Kadang ada anak yang ingin menonjol ya, tapi ada juga anak yang behind the scene. Jadi dia teh bisa tapi senangnya emang hal-hal yang tidak mau maju, yang mau aja misalnya seperti itu. Jadi ini ada. Kemudian juga kebebasan. Ada anak juga yang pengen bebas ya, tapi gurunya juga sama deh, itu kebutuhan dasar kita. Kirain menurut guru teh kalau misalnya ada acara apa, gitu kan, tidak belajar sangat dari itu. Jadi mungkin yang ada ya udah kalau gurunya iya gitu kan, ternyata orangnya tapi dalam hati guru juga. Karena itu setiap pastilah kebutuhan dasar setiap manusia ingin bebas. Kemudian kesenangan, pasti setiap anak punya kesenangan masing-masing, hobinya masing-masing. Nah itulah saya guru BK mah tahu ya kesenangan anak. Istilahnya ini tipikalnya bagaimana, introvert atau extrovert. Ya tadi jalan. Nah ini tadi sudah dijelasin kita makan sebenarnya ada motivasi eksternal gitu kan, kemudian eksternal internal. Jadi lebih ke kalau hukuman nanti eksternal kan motivasinya, ke penghargaan juga eksternal. Nah ini yang harus kita istilahnya fokuskan internal. Kalau internal sudah klop, itu insya Allah mudah sekali mengarahkan anak. Pengalaman saya di mengajar salah satu sekolah di luar Sukabumi ya, jadi anak tuh gak mau buang sampah sembarangan, sampai di tasnya itu penuh kayak cangkang-cangkang gitu. Kenapa? Dari tempat sampah, asalnya belum nemu tempat sampah. Kemudian ada tangga ke lantai 2, padahal nggak pakai pembatas, nggak pakai penunjuk juga, nggak pakai arah tunjuk gitu kan, tapi tetap tertib yang belah kiri ke atas, ini ke bawah. Itu selalu di situ. Jadi istilahnya kemudian bahkan ada sampai yang supir angkot bilang gini, ibu ngejar gimana? Jadi oh anaknya mudah banget kan, kalau di angkot itu susah, udah apa sulit geser ya anak, ini geser ya, ada penumpang yang lain, oh saya kan deket. Nah itu katanya anak itu langsung, terus jarang ada istilahnya nongkrong langsung naik angkot pulang. Nah itu jadi mungkin istilahnya setelah motivasi intrinsik terbentuk, kita tuh sebagai guru ya pengennya idealis seperti ini. Sebagai guru tuh ya ada sih misalnya 10%, 5%, 10% yang harus benar-benar kita awasi. Tapi kalau selebihnya 50% sudah memiliki kesadaran diri, motivasi intrinsik, itu akan sangat mudah bagi kita menurunkannya. Next. Nah, tadi ya sudah. Tadi Pak Geri apa memantau ya? Pak Angga tadi apa? Memantau. Kita udah jadi manajer. Pak Nisa tadi manajer. Bu Imas bergeser ya. Ya. Jadi emang ada kalanya kita tidak di satu titik ya. Jadi misalnya walaupun kita sudah ideal menjadi manajer, tapi ada kalanya nanti kita balik ke teman. Gitu. Jadi situasional. Bu Ina tadi sama ya. Bu Ainun posisi kontrol guru, ada yang menghukum, membuat kesan bersalah, teman, pemantau, manajer.
Friendly. Coba ini di sini untuk hanya gambaran aja ya, dilihat. Setelah saya lihat video ini baru ngerti gitu bagaimana pemantau, manajer, teman, komunitas, penghukum. Silahkan. Contoh misalnya posisi penghukum. Ini aja diklik. Iya Bu, saya belum mau saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
malam Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Ada Bu. Ya tadi kan ini gambaran aja bahwa di mana kita berada. Nah dari 5 itu menurut Bapak Ibu mana sih yang paling ideal? Kemudian yang paling istilahnya bukan parah ya, cuman dampaknya buruk ke siswa. Ya, kadang yang paling istilahnya membuat rasa bersalah itu kayaknya yang paling menurut saya sih, paling apa sih psikis anak kena akhirnya jadi ya karena saya dulu kayak gitu membuat rasa bersalah bukan begini ke anak sendiri kan akhirnya anak jadi introvert merasa minder tidak percaya diri. Nah itu kalau mungkin akhirnya strike udah gitu teh misalnya sekarang mulut tapi besoknya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi udah memposisikan diri di mana dan juga sudah istilahnya paham lah ya posisinya seperti apa. Nah mungkin ada istilahnya nanti saya juga istilahnya terus meningkatkan dan memperbaiki istilahnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya. Tadi kayak dengan kelas juga ya, jadi kalimatnya positif dan ada istilahnya campur apa istilahnya itu campur murid atau siswa dalam menentukan keyakinan kelas tersebut. Ya, next Pak Rizal. Contoh misalnya keyakinan kelas tadi nilai-nilai apa yang ingin ditampilkan, ditonjolkan. Kemudian juga tadi tidak ada yang namanya istilahnya kalimat negatif, bisa dirubah untuk kalimat positif. Jadi contoh yang misalnya keyakinan kelas 11 yang ke-1 disiplin, tugas, respect, kerjasama, kebersihan dan gadget. Misalnya kalau di kerja perkantoran boleh pakai gadget tidak sama sekali karena akan ada tugas-tugas atau segala macam lewat gadget. Next, Pak Rizal. Kemudian ya restitusi ya tadi. Jadi restitusi itu dialog antara ketika siswa membuat kesalahan tidak langsung menjudge tapi ada dialog antara guru dan siswa. Next. Tadi ada satu kerja restitusi sudah dijelaskan ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini yang sudah lakukan kegiatan yang restitusi. Next. Ya tadi ya
begini Liza, ketika kemarin sus promo pelajaran ibu lihat kamu sedang live streaming. Tadinya untuk kamu kemarin karena ada kegiatan, jadinya dipakai kali ini. Coba Liza ya, ketika lagi sus promo, terus Liza live streaming di media sosial, itu suatu kesalahan kan? Ya, nanti ya, tentunya setiap orang punya kesalahan. Yang penting adalah memperbaiki, belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Nah, sekarang bertanya ya, kenapa Liza waktu di sisi kelompok itu melakukan live streaming di media sosial? Jadi ibu kemarin itu kan kita udah ada janji buat live di media sosial sama teman-teman dari sekolah aja yang lagi buat industri dan mereka itu cuma punya ke perusahaan maupun jadi tidak semua mereka tahu gimana kondisi Itu ya, itu apa ya? Aku rasa itu ini, tetapi waktu dia yang tidak tepat ya. Ini dari kelompok perlunya kamu harus aktif dan saling istilahnya impuls komunikasi untuk komunikasi dengan teman lain. Ya bisa menurut Liza kesepakatan kelas yang mana yang dia langgar ya? Dia tahu kan kesepakatan kelas harusnya bekerja sama dengan baik ketika melakukan diskusi kelompok. Tapi Liza melakukannya ya. Liza sudah tahu kan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Sudah Bu. Ya, menurut Liza kesepakatan kelas yang mana yang Liza langgar? Selamat siang. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket lapangan. Murid diminta pulsa. Kemudian membagikan tugas teman yang
pelajaran manajemen ya. Jadi mungkin kita masih di konsekuensi dan pengumuman ya, kan mungkin ke depannya kita bisa menerapkan yang namanya restitusi. Walaupun tadi kan Kak Liga bilang juga kalau restitusi itu nggak semua kasus bisa restitusi. Kalau narkoba restitusi. Kenapa kasus? Kenapa saya pusing. Tauran yang kriminal itu udah nggak bisa mengerti lagi. Kenapa kamu membacot ini? Ibu ngerti, kamu kesel kan? Kamu bacot. Ya, nah ini ya Bapak Ibu kalau konsentrasi nanti bisa diperhatikan. Cuman kita role play restitusi. Nah ini Bapak Ibu misalnya ada yang berperan sebagai guru dan juga berperan sebagai murid. Jadi kita istilahnya praktekkan restitusi di forum ini ya bisa. Siapa yang tadi ada contohnya kan di sebagai manajer apa? Ya. Tadi Bu Ani sebagai manajer kan? Dia sudah bisa restitusi dong. Siapa yang menjadi muridnya? Aku aja. Oh, bisa juga. Jadi murid. Silakan ya, perbaikan di restitusi. Action. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya Bu, makasih. Ya cinta sama ibunya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Haryani, gimana hari ini kabar kamu? Kabar alhamdulillah baik Bu. Oke, kamu tahu nggak kenapa dipanggil ruangan itu? Tahu Bu. Kenapa? Terlambat Bu. Kenapa terlambat? Karena aku kesiangan Bu. Oke, ibu tahu semua orang pasti buat kesalahan. Nah sekarang kalian ini tahu nggak ada nilai-nilai atau ada kesepakatan kelas yang sudah ada di tahu Bu, tahu. Oke, apa itu? Nggak boleh terlambat datang Bu. Harus masuk tepat waktu belajarnya. Oke, kalau begitu hari ini sudah tahu apa kesepakatan kelas yang dilanggar. Terus apa yang akan Haryani perbuat untuk memperbaikinya? Saya kalau datang lebih pagi Bu, bangunnya Bu lebih pagi jadi nggak terlambat. Aku terlambatnya karena aku bangun udah alarm aku. Kalau begitu, adakah orang yang bisa membantu Haryani mengingatkan untuk minta alarm? Ada Bu. Siapa? Ada teman saya dan meme saya Bu di rumah. Kalau teman kamu apakah beda rumah? Tidak kejauhan? Paman Bu, paman. Oh maksudnya. Baik kalau begitu nanti lagi dari sekarang ingatkan paman sama nenek kamu untuk membangunkan kamu lebih pagi lagi. Iya Bu, nanti saya akan kasih tahu orang-orang di rumah supaya membangunkan saya lebih pagi agar saya tidak terlambat. Apakah ada lagi yang ingin diperbaiki? Saya akan memperbaikinya Bu, bangun lebih pagi Bu. Oke, kalau gitu kita sudah kesepakatan kelasnya sudah kita ketahui dan Haryani mau berubah menjadi lebih baik lagi. Iya Bu. Itu silakan kembali ke tempatnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya janji Bu tidurnya nggak terlalu larut malam, habis bisa langsung tidur. Terima kasih atas motivasi. Ya, terima kasih Bu atas saranannya. Pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Ya, kebayang ya restitusi itu bagaimana gitu ya. Jadi dari hal-hal tersebut mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terapkan nanti di kelas ketika menemukan ya masalah-masalah yang bisa direstitusi ya tadi. Jadi kalau masalah yang sudah tidak bisa direstitusi itu misalnya hal lain yang kriminal. Ya, demikian
tadi dari Pak Ridho dan juga Ibu Siti Maria Rahma. Oke, dengan selesainya tadi materi kedua kita, alhamdulillah selesai juga diseminasi budaya positif kali ini ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemateri hebat kita dan Pak Ridho dan Ibu Siti Maria Rahma. Ada pertanyaan atau apa? Oh iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup? Sudah cukup? Oh iya, Oke, baiklah. Boleh dipersilakan kalau mau tanya apa? Mau ke mana nih? Mau ke siapa nih? Mau ke siapa bertanya? Pak Rijal atau kedua-duanya? Atau Mbak Siti Maria? Oke, siap kedua-duanya. Boleh apa pertanyaannya? Bagaimana cara yang manjur untuk murid menerima tawaran jika restitusi itu ada bermasalah di anak itu? Bagaimana Cara yang manjur murid menerima menerima tawaran restitusi yang bermasalah? yang bermasalah? Apakah ada restitusi yang bermasalah? Ya, tadi ya, melakukan tawaran restitusi. Melakukan restitusi sebenarnya yang menemukan masalah solusi dari permasalahan itu ya kita anak gitu. Jadi dari anak dulu, bukan ditawarkan oleh kita. Nah, jadi misalnya kalau masalahnya ini, menurut kamu apa solusi dari permasalahan kamu itu? Manajer ini dipancing dulu bagaimana anak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bukannya langsung kita tawarkan masalahnya. Jadi disitulah restitusi, jadi dialog antara murid dan siswa. Dan di sini juga diharapkan siswa itu dapat mengantisipasi istilahnya bertanggung jawab terhadap kesalahannya dengan dia mencari solusi dari permasalahan. Mungkin Seperti tadi ya, contohnya yang dicontohkan tadi Bu Endang. Tadi kan misalkan kalau saya itu kan terlambat, nah saya berusaha untuk untuk tidur lebih awal agar tidak bangun kesiangan. Itu saya yang punya inisiatif, bukan dari gurunya gitu, seperti itu ya. Ada lagi Bu tambahan boleh? Mungkin tambahannya, kalau misalnya bagaimana trik yang manjur ya baiknya biar anak itu mau restitusi. Restitusi itu kan kewajiban ya, jadi bukan dipaksakan, itu adalah opsi dan pilihan. Ketika memang kita melihat murid tersebut sudah memiliki kesadaran tanpa misalnya kita menawarkan restitusi, sebetulnya sudah cukup. Saya merasa bersalah gitu. Jadi akhirnya tahapan yang ketiga itu seperti identitas, menstabil identitas, validasi tindakan yang salah, cek kelas, tidak harus selalu diwujudkan seperti itu. Ketika misalnya katakan tersebut sudah melapor dengan diri sendirinya gitu kan, mohon maaf saya itu tadi tidak sengaja bikin teman saya nangis. Nah sebetulnya kan dia sudah memvalidasi diri sendiri ya. Nah, gitu. Jadi ketika itu sudah tidak perlu lagi yang namanya menawarkan restitusi gitu. Jadi intinya adalah restitusi ini bukan sebuah paksaan, adalah opsi. Jadi Ibu Endang ketika melihat misalnya anak memang bermasalah nih ya di kelas, tidak memaksa, yuk kamu sini, yuk pengen ini dulu. Nah tidak dulu. Jadi yang penting anak tersebut bisa menyadari kesalahannya, kemudian menyadari kesalahannya, kemudian ingin memperbaiki. Poinnya di sana sih. Yang dikhawatirkan mungkin kalau mereka merasa bersalah, kita harus bisa menstabilkan identitasnya. Gak apa-apa, mungkin dia nangis karena sedang galau. Jadi sebagai guru kita harus bisa menstabilkan identitasnya jika memang mereka merasa bersalah. Oke, cukup Bu Endang? Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan yang lainnya? Oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia hadir di sini. Semoga jadi amal untuk kita semua ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Coba cuman pagi aja jawabnya, biasanya pakai Pagi, Tuhan Yesus tetap semangat.
Alhamdulillah. Sehat ya hari ini? Sebelum kita belajar, silahkan siapa yang memimpin doa ke depan? Siapa? Ya, kami dia. Silahkan ke depan. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tampaknya masih belum pada konsentrasi habis upacara. Ya, kita tepuk semangat dulu aja. Ya udah, berdiri biar konsen ya. Oke? Ya. Gimana tepuk semangat deh? Ya, ding ding dong se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Sekali lagi biar kompak ya. Siap. Siapa yang ini ngaba-ngabain? Ibu, ada Ibu. Ya, semangat. Dang dang dang, deng 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 se. Aha 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 ngat. Aha aha semangat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Pernah membuat kesepakatan kelas? Ya, kelas berapa? Waktu kelas berapa? 10. Dengan ibu wali kelasnya, ibu dengar udah pernah ya. Jadi udah tahu apa yang harus dilakukan ya. Nah, kesepakatan kelas itu dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan coba? Iya, supaya tertib. Kalian juga ada kesadaran ya untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati. Karena hal yang disepakatinya itu berasal dari kalian sendiri kan. Nah, ibu bagikan kertas-kertas warna ini. Silahkan kalian tuliskan apa sih yang harus dilakukan di kelas biar kelas tertib, nyaman tentunya ya, menyenangkan ya. Kalau butuh lagi boleh nanti minta ke ibu. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Silakan dikumpulkan di sebelah kiri, yang sebelah kiri ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Jadi udah ya, ini dari semua kesepakatan kelas, ini ada 6 yang akan kita sepakati. Yang sudah kalian istilahnya tuliskan, ini mirip-mirip ya, jadi dikesinikan. Yang pertama istilahnya menjaga kebersihan, kemudian datang ke sekolah atau ke kelas tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas yang diberikan guru ya tepat waktu, tanggung jawab. Nah, ini bekerja sama dengan baik nih, bagus ya. Jadi tapi harus ingat dalam keadaan diskusi kelompok. Kalau ujian jangan ya, bekerja sama dengan baik. Kemudian menghormati guru dan teman sekelas ya. Kemudian, nah ini mempergunakan gadget dengan baik ya. Nah, ini sekarang udah ada kesepakatan kelasnya ya. Setiap pelajaran ibu berarti harus istilahnya mah memperhatikan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, ya. Sepakat? Baik anak-anak, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Semua sudah berpartisipasi dan sekarang waktunya penandatanganan. Jadi kalian harus bertanggung jawab akan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Silakan dari mulai sebelah kanan ke depan tulis namanya dan tanda tangan sebagai bukti.
Silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Alhamdulillah, saya merasa lega dan bahagia karena telah berusaha menerapkan materi-materi yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Tentunya meski masih terdapat kekurangan, tetapi nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk memperbaiki penerapan ke depannya. Harapan saya, semoga apa yang saya lakukan dapat menginspirasi rekan sejawat dan tentunya dapat meningkatkan kualitas pelayanan saya terhadap murid-murid saya. Demikian aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.